saudara-saudara, senang kembali menyapa saudara melalui pengajaran firman Tuhan. Dan hari ini dalam bagian yang kedua tentang dosa dan keselamatan, saya mau menyampaikan beberapa hal terkait dengan dosa dan keselamatan ini. Yang pertama adalah mengenai jangkauan dosa. Apa yang Alkitab katakan dalam Roma 3 ayat 10, firman Tuhan berkata, tidak ada yang benar seorang pun tidak, demikian firman Tuhan berkata. Kemudian dalam Roma 5 ayat 19 mengatakan, oleh ketidaktaatan satu orang maka semua orang telah menjadi berdosa. Bapak Ibu Saudara, dosa itu telah merusak hubungan kita dengan Tuhan dan membuat kita benar-benar terpisah secara total dengan Tuhan. Dosa telah merusak rancangan Allah dalam sejarah hidup manusia. Itu jangkauan dosa. Dan berikutnya mari kita akan melihat bagaimana pengaruh dosa itu terhadap kehidupan manusia, kehidupan lingkungan dan alam semesta ini. Yang pertama, Bapak Ibu, dalam hubungannya dengan Allah. Mari kita perhatikan pengaruh dosa dalam hubungannya dengan Allah. Ada beberapa ayat yang menjadi referensi dari tema ini, saudara-saudara. Kejadian 3 ayat 23 mengatakan bahwa manusia tidak layak menghadap Tuhan. Itu pengaruh yang pertama tentang dosa ini. Manusia menjadi tidak layak untuk menghadap Tuhan. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 23, saudara akan membaca bagaimana peristiwa Allah mengusir Adam dan Hawa dari hadapannya di Taman Eden. Pengaruh dosa yang lain, saudara-saudara, dalam Yohanes pasal 8 ayat 34 mengatakan bahwa manusia ini tidak sanggup melakukan kehendak Tuhan karena ia telah menjadi budak dosa. Manusia tidak berdaya dan akhirnya dia takluk kepada kuasa dosa. Dan dosa ini telah menihilkan kekuatan manusia untuk hidup dalam penundukan diri kepada kehendak Tuhan. Pengaruh dosa yang lain, saudara-saudara, dalam Roma pasal 3 ayat 19 dan Galatia 3 ayat 10, manusia ini benar-benar adalah pribadi yang tidak benar di mata Tuhan. Manusia menjadi pribadi yang tidak benar di mata Tuhan. Kemudian manusia menjadi tidak peka lagi terhadap perkataan Tuhan. Saudara, dosa yang telah membuat hati dan pikiran manusia menutup diri dari suara Tuhan. Tuhan ingin berbicara kepada kita, Tuhan ingin bergaul dengan kita, tapi dosa membuat hati kita, pikiran kita tidak peka mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat itu pengaruh dosa dalam hubungan kita dengan Allah, kemudian dalam hubungan kita dengan sesama. Seberapa besar pengaruh dosa dalam hubungan kita dengan sesama. Manusia menjadi orang yang asing sebagai ancaman dan bukan menjadi sahabat bagi sesamanya. Menggunakan istilah Thomas Hobbes, saudara-saudara, cukup terkenal, homo homini lupus. Artinya manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Bahkan ada keyakinan tertentu yang menjanjikan pahala ketika seseorang menghilangkan nyawa orang-orang yang berbeda keyakinan dengannya. Bukankah ini akibat dosa yang sangat merusak pikiran, perasaan manusia dan menumpulkan hati nurani mereka? Saudara-saudara, dosa telah mengadu domba dalam diri sendiri, hubungannya dengan diri sendiri. Sekarang mari kita perhatikan dalam hubungannya dengan diri kita sendiri, seberapa besar pengaruh dosa ini. Dosa ini telah mengadu domba manusia dengan dirinya sendiri. Ada konflik batin dalam diri manusia. Paulus pernah mengatakan dalam Roma 7 ayat 23, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Aku ini manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku? Saudara, konflik batin ini juga terungkap pada rasa malu, dalam perasaan malu. Terungkap dalam perasaan tidak enak dengan diri kita sendiri. Kalau saudara coba bandingkan dalam Kejadian 3 ayat 7 dan 8 berkata demikian. Kemudian bukan hanya dengan Allah
hubungan kita dirusak, bukan hanya dengan sesama hubungan kita dirusak, bukan hanya menimbulkan pertentangan batin, konflik batin dalam diri sendiri, tetapi dosa juga dalam hubungannya dengan alam semesta. Mari kita akan perhatikan umat manusia mulai kehilangan keharmonisan dengan alam semesta. Allah mendesain sebenarnya manusia ini diciptakan menjadi mitra bagi Allah untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup. Tetapi hal tersebut menjadi buyar karena dosa. Bukan menjadi sahabat alam, justru manusia merusak alam. Nah, saudara-saudara, jelas ini bukan tujuan akhir Tuhan bagi manusia. Ini tujuan akhir manusia, tujuan manusia yang menjajah alam, yang tidak menjadi sahabat alam, dan hanya untuk memuaskan keinginannya belaka, untuk memuaskan hawa nafsu dan keuntungan pribadi, keuntungan ekonomi belaka yang dia pikirkan. Dan ini akibat dari dosa. Kalau saudara perhatikan bagaimana terjadi pembalakan liar, perusakan ekosistem baik di laut, di darat, kemudian juga eksploitasi besar-besaran yang tanpa batas dan bertanggung jawab, dan sebagainya. Bukankah ini akibat dosa, saudara-saudara, dalam hubungannya dengan manusia dan alam? Berikutnya Bapak Ibu, dalam hubungannya dengan waktu, seberapa besar pengaruh dosa ini dalam hubungannya dengan waktu. Karena dosa, pada akhirnya manusia kehilangan kekekalannya. Mari kita perhatikan Kejadian 2 ayat 17, Kejadian 3 ayat 19, dan hari-hari manusia menjadi sangat terbatas. Penghakiman melalui kematian menjadi sebuah pertanda dari datangnya penghakiman Allah sendiri, dan pembatasan waktu juga menjadi penyebab kegelisahan umat manusia. Sebegitu besarnya saudara-saudara pengaruh dosa dalam hubungan kita dengan Allah, yang merusak hubungan kita dengan sesama, yang merusak hubungan kita dengan alam, menimbulkan konflik batin, dan akhirnya ada batasan waktu dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan hukuman dosa, hukuman terhadap dosa. Hukuman terhadap dosa ini bersifat ganda. Yang pertama, saudara-saudara, manusia harus siap menghadapi kematian jasmani. Bahkan kitab Mazmur mengatakan usia manusia hanya cukup 70 tahun saja, selebihnya itu adalah penderitaan. Roma pasal 5 ayat 12 sampai 14 mengatakan tentang kematian jasmani ini. Seandainya Adam berhasil lulus ujian dalam ketaatan, pasti saudara-saudara, ciptaan Tuhan ini tidak mengenal yang namanya maut, dan tidak ada pemakaman yang kedua, tidak ada pemakaman. Dan yang kedua Bapak Ibu, manusia berdosa harus siap menghabiskan waktu di dalam kekekalan, dalam sebuah keberadaan yang disebut dengan neraka. Ini yang disebut oleh penulis kitab Wahyu sebagai kematian kedua, maut. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu hukuman dosa. Bapak Ibu, saudara-saudara, setelah kita melihat jangkauan dosa, setelah kita melihat dan menemukan bagaimana pengaruh dosa yang sangat merusak dalam hubungan kita dengan Allah, dalam hubungan kita dengan sesama, menimbulkan konflik batin dalam hubungan kita dengan alam semesta, dan pada akhirnya membuat batasan terhadap waktu di hidup kita. Kemudian bagaimana kita melihat hukuman dosa yang sangat menakutkan karena maut menjemput kita, karena neraka menjadi tempat akhir orang-orang yang berdosa, dan seolah tidak punya daya. Sebagai manusia, saudara-saudara, kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Ternyata Allah kita memberikan solusi. Apa yang Alkitab katakan, solusi apa yang Tuhan berikan terhadap manusia dan dosa yang mengikat hidupnya. Ada 3 kata terakhir yang saudara perlu perhatikan dari ayat yang saya akan baca, dan ini menjadi solusi Allah bagi kita. Saya akan bacakan ayat tersebut. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah
untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang-orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hanya melalui percaya, beriman kepada Yesus Kristus, dan ini menjadi solusi yang Tuhan berikan. Mari kita perhatikan, saudara-saudara, ada 4 hal yang saudara perlu yakini dan saudara perlu pahami. Percaya kepada Yesus menimbulkan 4 hal ini. Yang pertama, saudara, secara legal dengan kita percaya kepada Yesus, kita mendapatkan pengampunan dosa. Amin. Kita mendapatkan pengampunan dosa. Efesus 1 ayat 7 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita dibenarkan di hadapan Allah dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 39. Kita dibenarkan di hadapan Allah, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Puji Tuhan, saudara-saudara, ada status baru. Ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus, bukan hanya kita diampuni dosa kita, kita memperoleh pembenaran di hadapan Tuhan, tapi juga ada status baru yang menyangga, yang kita sadari, yaitu kita menjadi anggota keluarga Allah. Karena kita telah diadopsi melalui Yesus Kristus. Efesus pasal 1 ayat yang kelima. Luar biasa. Yang kedua, saudara-saudara, secara relasional, secara hubungan, kita ini diperdamaikan dengan Allah. Kita diperdamaikan dengan alam semesta, dan kita diperdamaikan dengan diri sendiri. Bukankah hal ini yang telah dirusak oleh dosa? Roma pasal 5 ayat 10, Efesus 2 ayat 14 mengatakan demikian. Kita diperdamaikan kembali oleh Tuhan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, secara volisional, atau ini berbicara tentang kemampuan manusia untuk memilih atau berkehendak. Saudara dan saya, kita dimerdekakan dari kuasa yang memperbudak kita untuk melawan kehendak Tuhan. Roma pasal 7 ayat 19 dan 20 mengatakan demikian. Bersyukur saudara-saudara, saudara dan saya dimerdekakan dari kuasa yang memperbudak kita untuk melawan kehendak Tuhan. Terakhir, Bapak Ibu saudara-saudara, secara eskatologis kita ini mendapatkan kembali kemuliaan hidup yang kekal ketika tubuh kita yang fana ini ditanggalkan dan diganti dengan tubuh kemuliaan. 1 Korintus 15 ayat 53 dan 54 mengatakan demikian. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah solusi Allah, solusi Alkitab bagi masalah dosa kita. Cukup hanya dengan 3 kata: percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah Alkitab mengatakan, Bapak Ibu, dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10, kita akan membacakan bagian ini. Luar biasa Tuhan kita, saudara-saudara, dan kita akan lihat bagian ini, saudara, sesuatu yang sangat penting yang saudara dan saya tidak boleh lupakan, menjadi dasar dari iman kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya melalui ayat ini saudara akan semakin diyakinkan bahwa apa yang saudara yakini sekarang, ketika saudara percaya kepada Yesus, itu adalah hal yang benar, bahkan terbenar. Mari kita baca Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Haleluya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Puji Tuhan untuk solusi yang Tuhan berikan atas dosa. Dan saudara dan saya tidak lagi diperbudak oleh kuasa dosa. Ketika saudara dan saya menyerahkan hidup kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, satu-satunya Juru Selamat yang akan menolong saudara dan saya, membebaskan kita dari segala kuasa dosa,
dan mengembalikan hubungan kita, dipulihkan kembali dengan Tuhan, dengan sesama kita, dengan alam semesta, dan ada perdamaian dengan hati kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Tetap kuatkan iman saudara dan yakini ketika saudara percaya kepada Tuhan, itu adalah hal yang benar, bahkan terbenar dalam hidup ini. Saudara sudah mengambil keputusan yang terbaik. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.